Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 8, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena hari ini kalian bertemu dengan Bu Meli, kita akan belajar materi IPA. Ya, kita sudah ada di bab cahaya dan alat optik. Kemudian materi kita hari ini adalah pembentukan bayangan pada mata manusia. Terus kita juga akan membahas tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian pada mata manusia. Sebelumnya, kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasar 3.12 dan kompetensi dasar 4.12. Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Indikator dan tujuan pembelajaran hari ini, indikator 4.12.19 menyelidiki pembentukan bayangan pada mata manusia, dan indikator 4.12.20 menyebutkan struktur dan fungsi bagian mata. Serta tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, diharapkan siswa dapat menyelidiki pembentukan bayangan pada mata manusia, serta siswa dapat menyebutkan struktur dan fungsi bagian mata. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu pembentukan bayangan pada mata manusia. Pentingnya cahaya bagi indera penglihatan manusia. Apa yang dapat kamu lihat dan bagaimana perasaan kamu ketika berada di suatu taman, ya? Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu melihat pohon-pohon atau tanaman-tanaman, ya? Kemudian bagaimana rasanya ketika kamu sedang di taman tersebut, kemudian kamu menutup mata kamu. Nah, pada saat kamu menutup mata, kamu itu tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitar kamu atau gelap gitu ya, karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kamu. Berbeda dengan tadi ya, ketika kamu masih membuka mata di taman, kamu bisa lihat ada pohon, bunga, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mata kita itu dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut. Kemudian, cahaya tersebut akan dipantulkan ke mata kita. Ya. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata manusia? Proses pembentukan bayangan pada mata manusia, ya, urutan jalannya impuls cahaya ke mata dari kornea, kemudian menuju ke pupil, lensa mata, kemudian menuju ke retina, bintik kuning, dan ke otak. Dan sifat bayangan yang dibentuk pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk pada retina ini nanti akan terjadi jika seberkas cahaya yang masuk melalui pupil, kemudian dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil tadi. Bayangan yang terbentuk di retina tersebut kemudian akan diteruskan menuju syaraf optik menuju ke otak kita. Nah, otak nanti yang akan mengubah kesan bahwa bayangan tersebut sehingga kita bisa melihat benda seperti aslinya. Ya, jadi tadinya dipantulkan oleh cahaya, nah otak kita bisa mengubah kesan bayangan tersebut ya, seperti terlihat seperti benda aslinya. Selanjutnya, struktur dan fungsi bagian mata. Nah, ini ya, ada bagian-bagian mata di situ, bisa kalian lihat gambarnya, gambar bagian-bagian pada mata. Nah, mata itu sendiri apa sih? Mata itu ya indera pada tubuh kita atau organ pada tubuh kita yang fungsinya apa ya? Untuk indera penglihatan atau untuk melihat. Ya, mata adalah suatu indera yang berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran sesuatu yang bisa kita lihat dan kemudian dikirimkan ke otak tadi. Ya. Nah, dengan mata kita bisa menikmati keindahan yang ada di muka bumi ini. Nah, bagian-bagian mata itu ada bagian luar dan juga ada bagian dalam.
Kalau bagian luar, ya bagian yang tampak dari luar, yang bisa kita lihat dari luar. Ada 4 jenis organ atau bagian yang terletak di bagian luar. Ya, antara lain ada kelopak mata, ya, itu berfungsi untuk melindungi dan menutupi mata kita. Kemudian ada bulu mata, ya, yang berfungsi sebagai pencegah masuknya debu dan kotoran ke dalam mata kita. Kemudian ada kelenjar air mata yang fungsinya untuk menghasilkan air mata, kemudian membasahi dan menjaga mata kita agar tetap lembab. Kemudian kalau bagian-bagian dalam mata, ya, seperti ada pada penampang gambar ini, ya. Bagian yang pertama ada sklera. Ini sklera berfungsi melindungi bagian dalam pada bola mata. Nah, nama lain dari sklera ini adalah selaput putih. Kemudian di sini ada koroid. Nah, ini ya. Koroid itu berfungsi menyuplai makanan dan juga oksigen ke dalam retina dan mencegah terjadinya pantulan cahaya yang kemungkinan masuk ke dalam bagian bola mata. Jadi ini untuk suplai dari makanan dan juga oksigen ke retina. Retina di sebelah sini ya. Kemudian di sini ada pupil. Pupil berfungsi mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada otot mata, ya. Di sini ada otot siliaris, ya, berfungsi untuk menggerakkan bola mata, dan juga ada saraf mata, ya. Ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Jadi nanti kalau rangsangan cahayanya sudah dibentuk, nanti akan diteruskan ke otak melalui saraf optik. Kemudian bagian yang lainnya ada kornea. Ya, kornea letaknya di mana? Di sebelah sini ya, di bawah dari sklera. Mata kita itu memiliki bentuk seperti bola dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Ya. Lapisan terluar mata disebut sklera yang tadi, ya, lapisan terluarnya, yang membentuk putih mata, ya, atau kalau dilihat dari luar tampaknya itu putih, ya, putih di mata kita, dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut dengan kornea, bagian paling depan yang bening, ya. Cahaya masuk ke mata melewati kornea, kemudian lapisan kornea mata terluar itu bersifat kuat dan tembus cahaya, ya, karena ini fungsinya untuk cahaya masuk gitu ya. Nah, kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Selanjutnya ada iris atau selaput pelangi. Letaknya di mana? Iris letaknya di sini ya, di bawah pupil. Nah, setelah cahaya melewati kornea tadi, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil, ya. Pupil berwarna hitam, ya, yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Ya, dia berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya tadi juga, ya, si pupil ini. Nah, ketika cahaya sudah masuk ke pupil, ya, kemudian nanti akan masuk ke iris atau selaput pelangi. Nah, pupil ini dikelilingi oleh iris, yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Jadi kalau misal uh, uh, warna mata orang itu kan berbeda-beda, ada yang coklat, ada yang hitam, tapi mostly warna coklat, kebanyakan warna coklat ya. Nah, sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata itu sebenarnya adalah warna dari iris tadi. Nah, jumlah cahaya yang masuk ke mata kamu itu diatur oleh iris, ya. Nah, besar kecilnya iris dan pupil itu tergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa mata, ya. Lensa mata letaknya di mana di sini? Ini lensanya yang warna biru bulat ini. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata kamu berbentuk biconvex atau cembung depan belakang, ya, seperti lensa pada kaca pembesar kalau kalian tahu. Lensa mata itu bersifat fleksibel, ya, jadi fleksibel sifatnya. Terus otot siliar yang ada dalam mata itu akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kamu. Seperti kalau kamu lihat di gambar, ini perubahan kecembungan lensa mata ketika melihat benda yang jauh dan perubahan kecembungan lensa mata ketika melihat benda yang dekat. Kalau ini ya, melihat benda yang jauh, ya, cahayanya dari benda jauh
ya lensanya seperti ini. Nah, kalau dari dekat, cahaya dari benda dekat, lensanya seperti ini, ya. Kemudian struktur dan fungsi bagian mata selanjutnya ada retina, ya. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina sendiri terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsangan sinar yang tidak berwarna. Nah, ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke dalam otak oleh saraf mata. Nah, sel batangnya nanti akan menunjukkan responnya juga ketika berada pada tempat yang redup. Sel-sel batang mengandung pigmen yang disebut sebagai rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan juga protein. Bila terkena sinar terang, rhodopsin ini nanti akan terurai dan terbentuk kembali menjadi rhodopsin pada keadaan gelap. Nah, pembentukan kembali rhodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rhodopsin. Pada saat itu, mata kita itu sulit untuk melihat. Nah, sekarang kamu mengetahui kan kenapa vitamin A itu penting bagi kesehatan mata. Karena sel kerucut itu mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, kamu dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna tersebut. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini tentang pembentukan bayangan pada mata, kemudian yang kedua adalah tentang fungsi dan juga struktur bagian-bagian mata kita. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.